Diferensial dan integral yaitu salah satu komponen dari persamaan diferensial, ya kan? Harus ada diferensial, ada integral. Itu apa itu? Merupakan cabang ilmu dari kalkulus ya, yang matematika topik tertentu yang menjadi dasar ya, berkembang gitu menjadi ilmu yang agak luas dan diberi nama kalkulus ya, mirip aljabar gitu ya, aritmatik, trigonometrik ya, ini diberi nama kalkulus, ilmu yang melibatkan diferensial dan integral ya. Banyak sih yang berkontribusi dalam kalkulus ya. Salah satu yang pionir itu adalah ini Newton ya, dan Leibniz ya. Gottfried Wilhelm von Leibniz, Jerman ini ya. Kalau Newton Inggris ya. Tentu Newton memerlukan diferensial terutama karena dia berbicara kecepatan yang merupakan turunan dari jarak terhadap waktu dan percepatan yang merupakan turunan dari kecepatan terhadap waktu atau turunan kedua dari jarak terhadap waktu ya. Nah, Leibniz ini dia banyak seorang matematik ya, dia membuat publikasi formal, ilmu-ilmu formal dan ditulis dengan rapi begitu. Dipublikasikan lebih dulu namanya, ini saya catat ini, Nova Method Pro Maximis et Minimis ya, publikasinya. Ya, itu yang menjadi dasar kalkulus. Sementara Newton ya pada sisi yang lain ya dia juga sudah mengorasikan tapi belum dipublikasikan formal ya dalam tulisannya yang namanya The Science of Fluxion ini ya. Ya, Newton ini sempat protes juga ke Leibniz ya, dianggap Leibniz mencuri idenya yang dia presentasikan di depan beberapa orang meskipun belum dipublikasikan ya. Ya. Tapi sekarang setelah kita lihat lebih jauh begitu, zaman sekarang kita tahu bahwa Leibniz ini lebih banyak meninjau dari integral ya. Ya, sementara Newton itu meninjau dari diferensial atau turunan. Kalkulus namanya itu, ilmunya itu seperti batu kecil yang disusun-susun ya dari bahasa Yunani itu. Sehingga namanya ilmunya itu disebut kalkulus. Ya, notasi yang banyak digunakan Leibniz ya lebih populer dibanding notasi yang dipakai Newton ya. Jadi kalau notasi mungkin saya gambarkan ya bedanya. Kalau notasinya Newton itu ya Y terus Y ini turunan gini ya. Ini kalau di Leibniz ya Y dy dx ya. Kemudian D kuadrat Y dx kuadrat, ini notasinya ya. Kalau berbicara tentang turunan terhadap waktu ya, maka mungkin notasinya sedikit berbeda ya. Nah, ini dikasih dot di atasnya, ini turunan terhadap waktu. Kalau dalam notasi Leibniz ya, maka ini adalah Y dy dt dan D kuadrat Y
dt kuadrat ya. Ya mungkin kalau jarak S ya ini S double dot ya. Kalau di sini S ya, ds dt dan d kuadrat S dt kuadrat ya. Karena notasi Leibniz ini lebih fleksibel ya, mungkin menulisnya sedikit lebih panjang ya. Tetapi dia lebih fleksibel, kemudian nanti pengoperasiannya nanti ya, kita akan mengetahui pengoperasiannya itu lebih mudah ya, yang notasi Leibniz ini. Lebih mudah diikuti. Oleh karena itu dia lebih populer dibanding notasinya Newton. Ini kalkulus itu dari bahasa Latin, artinya batu kecil untuk menghitung ya. Kayak kecik gitu ya. Untuk ngitung pakai batu gitu ya. Adalah cabang ilmu matematika yang mencakup limit, turunan, integral, dan deret tak terhingga ya. Kalkulus adalah ilmu yang mempelajari perubahan kontinu suatu fungsi ya. Sebagaimana ini geometri mempelajari bentuk, kalau aljabar mempelajari operasi dan penerapannya gitu kan. Operasi matematik maksudnya. Itu adalah kalkulus ya, cabang dari matematika seperti halnya geometri sudah dikenal secara luas dan aljabar. Ada dua cabang utama ya, diferensial dan integral yang saling berhubungan melalui teorema dasar kalkulus. Ini saya hanya overview kalkulus, mahasiswa diharap membuka sendiri tentang kalkulus dan saya rasa di SMA diberikan ya. Mungkin masih menggunakan notasinya Newton ya, lebih sering menggunakan notasinya Newton ya. Kita di pelajaran matematika teknik atau matematika rekayasa ini lebih cenderung menggunakan notasinya Leibniz yang mudah dioperasikan. Sedikit penasaran dengan Newton, kok di sembarang ilmu dia berkontribusi itu luar biasa ya. Ini Newton tahun 1642 sampai 26, berarti 84 meninggalnya. Biasanya ilmuwan-ilmuwan itu banyak yang meninggal sampai umurnya panjang-panjang ya. Dia merupakan ahli matematika, ya, ahli fisika, ahli astronomi, teologian juga, sembarang. Dan pengarang ya tentu saja. Dan dia menggambarkan dirinya itu filosof, natural philosopher ya. Seorang filosof alam ya. Dan dia dikenal ya sebagai mungkin orang yang paling berpengaruh dalam ilmu pengetahuan ya. Ya, ini bukunya beberapa ya, kemudian ya mekanik ya tentunya yang paling terkenal Mathematical Principle of Natural Philosophy. Ya, dia juga membuat kontribusi dalam hal optik ya, di sini disebutkan ya dia bersama Wilhelm Leibniz ya, mengembangkan ilmu kalkulus ya. Ya, sekarang tidak dipertentangkan, padahal waktu itu ya Newton sempat menuduh Leibniz mencuri idenya ya, yang disampaikan, tapi tidak dipublikasikan di depan beberapa orang ya. Meskipun sekarang kita tahu bahwa Newton berangkat dari turunan, sedangkan Leibniz berangkat dari integral idenya ya. Ini adalah bukunya Newton yang ditulis tangan yang terkenal ya, ada di Cambridge
disimpan gitu ya, tulisan tangan ini. Ini kontribusinya beberapa ya, dan masih disimpan juga ya, di prisma, kemudian teleskop. Oke, ini mohon dipelajari di kalkulus ya, beberapa diferensial integral penting. Kenapa sampai ke sini ya silahkan dilihat di kalkulus ya. Ini hasilnya saja, yang penting yang nanti kita akan gunakan sepanjang pelajaran matematika teknik atau matematika rekayasa ini ya. Ini salah satu yang penting nanti menjadi dasar dari apa namanya, bukan integral by part ya. Ini kalau kita integralkan menjadi U per V sama dengan V du min U dV, integral U dV. Ini penting ya. Dan ini integralnya yang nanti kita hanya akan menggunakan saja hasilnya. Ya ini sebenarnya diperoleh saat kita belajar kalkulus. Ini ada beberapa contoh soal ya. Ada 10. Sebelumnya kita sudah nomor berapa ya sebelumnya? Yang nomor 2 ini sudah ya, nomor 2. Kemudian nomor 6 sudah. Dan kita juga sudah memberikan contoh pada kasus Newton-Coulomb law ya. Oke. Berikutnya kita mungkin menambah contoh lagi biar mahasiswa memiliki pemahaman yang lebih baik lagi, yaitu kita mau menggunakan yang apa itu, yang ini loh, arcsin, arccos ini ya. Ini inverse sin ya, ini ada yang nulisnya. Ada yang nulisnya acos asin. Kalau Anda pakai apa Excel atau apa itu tulisannya acos ya. Tapi kalau secara matematik mungkin saya tuliskan ya. Ganti warna merah. Mungkin dituliskan dengan ya sin. Nah, gini ya. Aksin itu sama dengan ini. Demikian juga arccos ini arctangen ya sama saja ya. Nah, ini arccotangen ya. Ya, begitu. Kita pengen menggunakan fungsi-fungsi yang ini ya. Yang arcsin, arccos gitu. Maka kita pakai contoh soal nomor 5 ya. Saya tulis lagi di sini. Ini dalam notasi Newton ya masih. Sekarang saya akan menulisnya dalam notasi Leibniz ya. Tuh, pennya agak jauh ini. Padnya untuk nulis. dy dx ditambah kosekan y sama dengan 0. Ini soal nomor 1 ya. Kosekan itu sama dengan sepersin ya. Ya. Kita mungkin tulis lebih mudah. dy dx ditambah sepersin y sama dengan 0. Ini bisa kita pindah ke sebelah kanan. Maka dy dx sama dengan min sepersin y. Atau kita bisa menuliskannya ya, sin y dy ya, sama dengan min
dx. Mudah kan? Nah, ini tinggal kita integralkan. Karena ini sudah separable, maka kita menggunakan separable, kita integralkan sebelah kiri dan kita integralkan sebelah kanan ya. Integralnya sin y tentu saja cos y min ya, sama dengan integralnya dx sama dengan x plus c ya, min x plus konstanta. Nah, atau cos y sama dengan x plus c. Ya, atau jawabannya YGS sama dengan inverse cos ya. Nah, x plus c, ya kan? Ini untuk memberi gambaran ya, misalnya cosnya 60 derajat sama dengan 1 ya. Maka 1 sama dengan 60 ya. Itu gitu ya gambarannya. Oke. Jadi kita sudah ketemu general solution. Ya. Sekarang kita menurunkan ya. dy dx. Ya, kita turunannya cos ya. Cos inverse cos dari x plus c ya. Oke. Kalau kita lihat sebelumnya tadi yang sini ya, ini inverse turunannya dari arc cos atau inverse cos x itu sama dengan min seper akar 1 min x kuadrat ya. Ya. Jadi mungkin saya tulis lagi turunannya inverse cos x ya, terhadap x itu sama dengan min seper akar 1 min x kuadrat ya. Nah, kita menggunakan hal yang sama, cuma x-nya kita ganti x plus c ya. Maka dy dx ya, sama dengan min seper akar x-nya kita ganti x plus c 1 min x plus c kuadrat ya kan. Kemudian pakai dalil rantai kita turunkan lagi x plus c turunannya 1 ya. Karena turunannya c 0, turunannya x 1 ya kan. Berarti ini dikalikan 1. Nah, tak usah ditulis sih sebenarnya karena dikalikan 1 ya kan sama dengan fungsi itu sendiri. Ini sudah ketemu. Nah, kemudian kita masukkan ke sini PD soal. Mungkin saya ganti warna merah ya. Ya. PD soal dy dx berarti kita tuliskan seper min ya 1 plus x plus c kuadrat ya, ditambah kosekan itu sama dengan sepersin ya, sepersin y-nya kita ganti dengan
Y-nya mana? Ini ya. Sin cos X plus C. Ya, ini kurungnya kita ganti gitu. Ya, karena sin X, kita ingat sin X sama dengan 1 min cos kuadrat ya. Akar, ya kan? Nah, maka ini kita bisa menuliskannya PD soal ya. Ini PD soal. Ya, kita bisa menuliskannya ini sin ini menjadi akar ini ya. Berarti ini kita tulis seper min. Ini kita tulis saja 1 plus X plus C kuadrat ditambah seper akar 1 min cos kuadrat ya. Nah, ini kita ganti itu inverse cos min 1 X plus C. Cosnya dari inverse cos ya fungsi itu sendiri ya. Contohnya ya. Ya. Cosnya dari cos inverse cos 1 ya sama dengan cos dari cos 60 kok 1. Cos 60 setengah ya. Nah, ini setengah berarti. Sama dengan cos dari 60. Inverse cosnya 60 kan setengah ya. Sama dengan cosnya 60 setengah. Artinya ya setengah itu sendiri. Sama ini. Cos dari inverse cos ya ini sendiri dan dikuadratkan ya. Maka ini sama dengan min seper akar 1 plus X plus C kuadrat. Ditambah seper fungsi ini sendiri kuadratkan 1 min X plus C kuadrat ya. Tentu sama dengan 0 kan? Ya, benar ya, karena sebelah kiri ini sama dengan 0. Jika Y-nya diganti dengan general solution ini, 0 sama dengan 0, ya merupakan kalimat matematika yang benar ya. Tuh, tambahan satu soal lagi. Soal nomor 2 ya, sudah kita kerjakan. Nomor 6 juga sudah. Nomor 5 juga sudah. Kita sekarang ke soal nomor 1. Ya. Kita tulis ulang dalam notasi Leibniz. Ya, yaitu dy dx sama dengan 1 plus 0,01 y kuadrat ya. Atau kita bisa menuliskannya dalam bentuk dy 1 plus 0,01 y kuadrat sama dengan dx ya. Ini sudah separable, tentu kita bisa memisahkan, langsung mengintegralkan sisi kiri dan sisi kanan ya. Mungkin kita bawa ke integralnya ini ya, yang agak sulit. Kita lihat kalkulus kita ya, kita adopsi sifat ini ya. 1 plus X kuadrat, seper 1 plus X kuadrat. Arctangen, turunannya arctangen. Maka ini kita bisa
bahwa menjadi bentuk DY 1 plus Y per 10 ya, kuadrat integral sama dengan integral dx. Kita analisa sebentar tentang bentuk D inverse tangen X sama dengan 1/1 plus X kuadrat ya. Kalau kita ganti dengan Y, maka D tangen min 1Y sama dengan 1/1 plus Y kuadrat. Mirip dengan ini ya, tapi ini Y per 10. Kalau kita ganti Y-nya dengan Y per 10, Y per 10, ini tentu saja sama dengan 1/1 plus Y per 10, gitu kan? Ya, kalikan 1/10 lagi ya, nanti saja. Maka ini bentuknya kita bawa ke dalam bentuk yang mirip dengan itu, yaitu ini sama dengan integral D Y per 10 ya, karena turunannya Y per 10 adalah 1/10 DY, sedangkan di sini DY maka harus dikalikan 10 ya. 1 plus Y per 10 kuadrat sama dengan integral dx. Ini persis ya, kalau 10-nya kita bawa keluar, 10-nya boleh dikeluarkan dari tanda integral. Nah, ini persis dengan tabel ini ya. 1/1 plus X kuadrat, cuma X-nya diganti dengan Y per 10 ya. Ini. Oke. Oleh karena itu ya, yang sebelah kiri ini kita bisa ganti dengan 10 tangen inverse tangen ya. Y per 10 sama dengan X plus C ya, karena turunannya X1, turunannya C 0 ya, sama dengan 1 berarti. Oke, atau kita bisa menuliskannya di sini Y per 10 sama dengan X plus C per 10 ya. X per 10 sama dengan 0,1 X, C per 10 sebut saja sama dengan K ya. Atau Y per 10 sama dengan tangennya ya, kalau ini pindah ke sana tanda inverse tangen 0,1 X plus K ya. Atau Y general solutionnya sama dengan 10 tangen 0,1 X plus K ya. Ini sama dengan ini loh. Yang ini saya ingin menjelaskan sedikit, yaitu inverse tangennya 1 sama dengan 45 derajat ya. Maka 1 sama dengan tangen 45 derajat. Ini sama toh. Inverse tangennya Y per 10 sama dengan 0,1 plus K, maka Y per 10 sama dengan tangennya 0,1 X plus K yang ini ya. Oke, kita sudah ketemu Y general solutionnya dari soal yang nomor 1 ini ya. Saya tulis ulang ya, kita menemukan jawaban dari soal dy dx sama dengan 1 plus 0,01
Y kuadrat itu general solutionnya sama dengan 10 apa tadi, tangen 0,1 X plus K ya. Ya. Sekarang kita akan membuktikan ya. Berarti dy dx ya, turunannya tangen ya. Kita harus tahu turunannya tangen dulu. Mungkin ya, turunannya tangen yaitu sama dengan D sin per cos ya. DU per V sama dengan, kita lihat kalkulus kita, nggak perlu hafal. Nah, ini ya. VDU ya, VDU min UDV, V kuadrat. Yang diturunkan yang atas dulu ya, VDU. Maka kalau kita pasangkan di sini turunannya cos ya, V-nya kita tulis sin X D cos X. Nah, UDV, U-nya kita tulis sin X D VDU. Ini terbalik ya, sin yang diturunkan yang keliru, sin UDV VDU-nya keliru. Yang kita turunkan kan DU-nya dulu, berarti D sin X. Nah, yang cos X-nya kita tulis cos X D sin X ya, dikurangi UDV, U-nya kita tulis sin X, DV-nya D cos X. Nah, per V kuadrat cos kuadrat X. Turunannya sin X cos X ya, berarti cos kuadrat X ya. Kemudian turunannya cos X adalah min sin X, min kali min jadi plus. Sin X kali sin X sin kuadrat, berarti plus sin kuadrat X dibagi cos kuadrat X. Sama dengan 1 dibagi cos kuadrat X sama dengan sekan kuadrat kan. Ya. Sehingga kalau begitu kita kembali ke sini sudah tahu turunannya tangen. Oh ini lupa ya. dx-nya lupa. Sekan kuadrat dx. Ya, sehingga D tangen X per dx ya, sama dengan sekan kuadrat ya. Ini sama dengan 10. Ini turunannya tangen adalah sekan kuadrat. Ini 0,1 X ditambah K dikalikan turunannya 0, dalil rantai ya, chain rule 0,1 X ditambah K, K turunannya 0, 0,1 X turunannya 0,1. Nah, ini 0,1 kali 10, 1 ya, tinggal sekan kuadrat ya. 0,1 X plus K. Oke. Kalau kita masukkan ke soal ya, sekan kuadrat 0,1 X plus K sama dengan 1 plus 0,01 Y-nya ini ya. Kurungnya Y kuadrat, Y-nya 10 tangen 0,1 X ditambah K kuadrat. 10 kuadrat 100 kalikan 0,1, 1 ya, sama dengan 1 tambah tangen kuadrat
0,1 X plus K. Ya, begitu. Ya, yang sebelah kiri ini sekan adalah sekan sin ya. Sin kuadrat 0,1 X plus K. Ini sama dengan 1, tangen adalah sin per cos. Sin kuadrat 0,1 X plus K dibagi cos kuadrat 0,1 X plus K ya. Ini supaya bisa dijumlahkan, penyebutnya disamakan, sama dengan cos kuadrat 0,1 X plus K ditambah sin kuadrat 0,1 X plus K, penyebutnya sudah sama, yaitu cos kuadrat 0,1 X plus K. Oh, ini sekan seperkos ya, ini yang salah, yang ini definisi. Kok berbeda? Kalau kosekan malah sepersin. Ya tentu yang sin kuadrat ditambah cos kuadrat ya sama dengan 1 ya. Seper cos kuadrat 0,1 X plus K ya. Sisi kiri dan sisi kanan sudah sama ya. Ini sudah terverifikasi soal yang nomor 1 ya. Kembali ke soal. Ya, kita sudah mengerjakan 6 sudah, 2 sudah, 6 pertama ini baru saja. Ini yang tadi ya. Sekarang kita mengerjakan yang satu contoh lagi adalah nomor 7 ya. Ini juga ada partial solution yang diminta. I saat T-nya sama dengan 0 sama dengan E0. Ini mungkin notasinya ya. Variabel bebasnya T, variabel terikatnya I, L dan R ini suatu konstanta. Ini mungkin yang sedikit membingungkan adalah notasinya. Oke, kalau saya tulis ulang soal yang nomor 7, ya, L DI per DT ditambah RI sama dengan 0 ya. Ini kita pindah ke sebelah kiri kanan sama dengan min RI ya. I-nya pindah ke sebelah kiri, DI per I sama dengan min R per L dt ya. Ya sudah, ini bisa kita integralkan. R dan L bilangan konstan ya. Ini kita integralkan, R per L-nya bisa keluar dari tanda dt. Ya ini berarti ln I sama dengan min R per L dikalikan T ya. Ditambah suatu bilangan konstan ya. Ya, atau kita bisa menulis C min R per L T. Kalau begitu E pangkat ln I atau sama dengan I sama dengan E pangkat ini ya. E pangkat C dikalikan atau langsung dikurangi gini dulu juga boleh, kalikan T ya.
Tadi dari syaratnya, initial conditionnya adalah bahwa IT sama dengan 0 ya, itu sama dengan I0. Ya, maka ya kita tinggal masukkan di sini I0 sama dengan E pangkat C. T-nya 0 ya, berarti dikurangi 0 ya, C-nya ya tetap E pangkat C sama dengan I0. Nah, E pangkat C sama dengan I0. Atau ln C, ln E pangkat C sama dengan ln I0. Ini C ya. C sama dengan ln I0. Nah, sehingga kita bisa memasukkan di sini dengan C sama dengan ln I0. Berarti ini general solution ya ini. Ya, yang I partial solution, C-nya kita ganti E pangkat ln I0 dikurangi R per L pangkat T. Oke. Ini sebenarnya kita bisa menyederhanakan I pangkat ln I0 ini kan sama dengan E pangkat ln I0 dikalikan E pangkat min R per L T ya. Ya, ini sama dengan I0 E pangkat min R per L T. Demikian juga yang ini. Sebenarnya kita juga bisa menyederhanakan sama dengan E pangkat C. E pangkat C ya sebut saja dengan K dikalikan E pangkat min R per L T ya, YGS ya. IGS. Bukan YGS. Oke, K-nya akhirnya ternyata sama dengan I0 ya. Begitu. Ini adalah jawaban parsial maupun general solution dari soal nomor 7. Contoh aplikasi dari separable ya, differential equation, persamaan diferensial yang bisa dipisah selain hukum pendinginan Newton adalah penanggalan radiokarbon atau radiokarbon dating ya. Ya. Hasil percobaan menunjukkan bahwa bahan radioaktif meluruh dengan laju peluruan sebanding dengan jumlahnya. Ini seluruh bahan radioaktif ya, semua bahan radioaktif itu dia akan meluruh dengan kecepatan sebanding dengan jumlahnya ya, jumlah yang ada. Mungkin saya akan gambarkan ya dengan angka-angka ya, jadi misalnya ya angka yang gampang saja ya, dari 100 misalnya dia akan menjadi 100 suatu ya, satu satuan misalnya 100 apa gitu ya. Ya kalau kandungan kimia itu kan biasanya ppm ya, dia 100 ppm akan menjadi 50 ppm dalam waktu 10 jam ya, ini angkanya kan gampang. Maka nanti dari 50 ppm ya, dia meluruh dengan laju yang sama, berarti 25 ppm menjadi 25 ppm, itu 10 jam lagi ya. Yang ini berkurang 50, yang ini, yang bawahnya ini berkurang 25 ya. Tetapi ini separuhnya dari 50 ya, 25. Dan 50 adalah separuhnya dari 100. Satu lagi, misalnya 25 ppm, dia akan menjadi 12,5 ppm dalam waktu
10 jam lagi ya. Ya, berarti dia tinggal 50 ppm jika 10 jam. Dia akan menjadi 25 ppm, ini berarti 10 tambah 10 ya, 20 jam. Dia akan tinggal 12,5 ppm dalam waktu 30 jam. Itu begitu maksudnya ya. Oke. Berikutnya, dalam atmosfer perbandingan karbon radioaktif, isotop karbon 14 ya, dan karbon normal merupakan bilangan konstan ya. Hal yang sama terjadi pada organisme hidup ya. Ketika suatu organisme mati, tapi kalau dia mati, dia nggak bisa menyerap C14 lagi ya, isotop karbon 14 dari atmosfer ya, ketika nafasnya berhenti. Semua bernafas ya, makhluk hidup termasuk pohon itu juga bernafas ya, dengan fotosintesis ya. Maka begitu mati dia nggak bisa menerima karbon radioaktif, tidak bisa menyeimbangkan jumlahnya. Ya, jumlah karbon, isotop karbon C14-nya akan turun gitu ya. Sehingga kita bisa seperti tadi, bisa memprediksi berapa umurnya ya. Sehingga seorang dapat memperkirakan umur dari sebuah fosil dengan membandingkan rasio karbon dalam fosil dengan atmosfer. Hal ini merupakan ide dasar penanggalan radiokarbon ya. Jika seorang arkeologis menemukan sebuah tulang dan pengukuran kandungan isotop karbon itu tinggal 25% ya. Berapa umur tulang yang ditemukan arkeolog tersebut ya. Kalau tadi kita memberi contoh 10 ya. Kita ketahui ya, diterima dulu ya, umur paruh. Ya, ini kalau tadi kan 10 jam ya ini. Kalau umur paruhnya isotop karbon 14 itu 5.730 tahun. Sehingga kalau tinggal 25%, berarti organisme yang ditemukan tadi umurnya 11.460 tahun ya. Ya, ini tadi adalah contoh yang sembarangan saja ya. Kalau kita aplikasikan untuk ini sudah nggak dipakai mungkin. Ya, cuma memberi gambaran saja, mungkin saya hapus saja dulu. Kita aplikasikan untuk isotop karbon C14 ya. Yang umur paruhnya adalah 5.730 ya. Maka pernyataan sebelumnya ya, bahwa ini peluruhan sebanding dengan jumlahnya atau jumlah perbandingannya itu konstan ya, ya kan? Ya. Atau kita bisa menuliskan peluruhannya dy dt gitu ya. Itu sebanding dengan existing. Ya, sebandingkan K dikalikan Y ya. Begitu misalnya Y adalah kandungan isotop karbonnya. Maka kita bisa memisahkan Y-nya ke sini, T-nya ke sebelah kanan tanda sama dengan dy per Y sama dengan K dt. Atau kita bisa mengintegralkan, ini sudah separable ya. Kita bisa langsung mengintegralkan yang sebelah kiri sama dengan dan kanan sama dengan. Akan kita peroleh ln Y sama dengan KT plus C. Ya. E pangkat ln Y sama dengan Y sama dengan E pangkat KT plus C ya. Atau
sama dengan E pangkat C dikalikan E pangkat KT. E pangkat C bilangan konstan, A E pangkat KT ya. Jadi YGS sama dengan A E pangkat KT ya. Oke, sekarang kita evaluasi konstanta A-nya ya. Waktu T sama dengan 0, YT sama dengan 0, itu sama dengan Y0, sebut saja gitu ya. Maka ini tinggal kita masukkan T-nya sama dengan 0. A, E pangkat K kalikan 0 sama dengan Y0. Ya. E pangkat 0, 1, sehingga A sama dengan Y0. Ya. Maka kita bisa mencari konstanta A-nya itu menjadi YGS sama dengan Y0 E pangkat KT ya. Ini yang lebih aplikatif, yang persamaan yang bawah itu ya. Maka khusus untuk karbon kita, karbon isotop karbon 14 kita, maka umur paruhnya dia akan menjadi setengah Y0 sama dengan Y0 E pangkat K, T-nya 5.700 berapa tadi? 5.730 ya. 5.730 ya. Y0-nya saling menghilangkan ya. Maka setengah sama dengan E pangkat 5730 K ya. Kita lenkan, len setengah sama dengan len E pangkat sekian ya, tinggal 5730 K ya. Kalau begitu K sama dengan len setengah dibagi 5730 ya. Ini harus kita hitung pakai kalkulator ya. Kita pakai Excel saja. Nah, sama dengan len setengah dibagi 5730. Min mungkin ada pembulatannya, banyak ya. Oke, 121 gitu aja ya. Maka kita bisa 121 mengatakan bahwa K sama dengan ya, min 0,000121 ya. Jadi khusus untuk isotop karbon ya, kita memperoleh persamaannya YGS ya, bagi Y0 misalnya begitu sama dengan E pangkat K-nya itu ya, min 0,000121 kalikan T. Ya, ini adalah partial solution untuk isotop karbon ya. Ini jadi kita sudah mengerjakan yang pertama, yaitu matematika model dari model fisik kita. Kemudian kita sudah memperoleh general solutionnya. Kemudian kita juga sudah mendapatkan partial solution untuk kasus isotop karbon 14.
Ini mudah ya kalau kita sudah tahu prosentasenya, misalnya 50% ya, berarti 57 30 tahun. 25% 11 berapa? Tinggal kandungannya ini tahu, T-nya tahu ya. Oke, begitu kira-kira bagaimana kita mengaplikasikan separable differential equation pada penanggalan radio, pada penanggalan isotop karbon ya. Yang menjadi pertanyaan mungkin ini ya, kok tahu umur paruhnya 5.730? Apakah kita menunggu 5.730 tahun setelah dapat separuhnya gitu ya? Ya, atau kita menunggu sebentar ya, sebentarnya tapi 90% gitu aja udah tahunan ya. Ya, cara yang paling mudah yaitu dengan kita melihat yang ada ya, data sejarah yang ada ya. Ini mungkin saya jelaskan sebelumnya ya. Siapa yang mengusulkan menemukan metode penanggalan karbon ini adalah Profesor Willard F. Libby ini ya, yang meneliti tahun 46, tapi dia mendapat Nobel Prize 14 tahun kemudian ya, dengan mengukur isotop karbon ini orangnya itu diperoleh dari living organisme ya, jadi yang benda hidup ya. Ini kita ada data-data yang untuk mendapatkan bahwa umur paruh dari isotop karbon 14 adalah 5.730 tahun itu ya, berdasarkan lingkaran tahun dari pohon-pohon tua ya. Ya, karena jumlah lingkaran itu menunjukkan tahunnya ya, dari pohon ya. Maka dari lingkaran tahunnya kemudian kita tahu umurnya hampir 1.000 tahun gitu ya. Kemudian kita ambil isotop karbon 14-nya, ternyata sekian persen, umurnya 900, untuk sumbu Y-nya hampir 90%. Sama, ini ada pohon 2. Kemudian masa Pompei itu nama kota ya di Itali, yang terkubur hidup-hidup ya, kota Pompei terkubur hidup-hidup karena letusan Gunung Vesuvius ya. Kemudian diketahui letusan Gunung Vesuvius itu terjadi tahun 80-an ya. Ya, tepatnya 24 Agustus tahun 79 ya. Letusan Gunung Pompei ya. Kemudian tahun 1700-an gitu digali ya, di sana digali, dan orang-orang terheran-heran menemukan banyak peninggalan di sana, bahkan ada kerangkanya orang yang hidup juga di sana sedang bersembunyi di shelter atau bunker gitu ya. Ya, akhirnya mati juga, ada skeletonnya, ada rangkanya, dan itu bisa diambil isotop karbon 14-nya, sehingga kita tahu itu ya, tahun 80 sekitar 2000, hampir 2000 tahun yang lalu. Kemudian prosentase karbonnya tahu, sehingga kita tahu titik ini ya. Juga dari tulisan-tulisan di Bible ya, mungkin bukti-buktinya bukti-bukti hidup ya, mungkin skeleton, rangka, atau mungkin pohon-pohon gitu ya. Takyinat itu kalau bahasa di Turki ya, kalau bahasa Turkinya itu takyinat. Itu adalah sebuah kota di tepi sungai itu ya. Nah, itu adalah awal mula zaman perunggu dan zaman besi ya. Itu bisa dilihat dari mungkin kayu pemegangnya dan sebagainya, dan itu bisa diukur jumlah isotop karbonnya ya.
Dan kita tahu sejarahnya, umurnya hampir 2.500 tahun yang lalu, awal zaman besi dan perunggu, kemudian jumlah isotop karbonnya tahu, maka tahu titik ini. Demikian juga ini ada redwood, itu adalah nama pohon ya yang tertinggi di dunia ini. Pohon yang tinggi dan umurnya tua. Dia ada di hutan-hutan di California sana. Diperkirakan umurnya itu setelah dinosaurus ya. Jadi itu hampir 3.000 tahun yang lalu. Pohon redwood diambil isotop karbonnya ya sekitar 72% itu ya. Sehingga kita tahu titik ini. SETI itu enggak tahu mungkin nama-nama raja-raja Mesir ya. Ini semua bukti-bukti yang sini ini zaman-zaman kuno ini raja-raja Mesir di piramid ya. Yang Sesotris ini raja yang pernah menyerang Eropa gitu. Sehingga ada catatan sejarahnya tahunnya yaitu 3.000 sekian tahun yang lalu ya. Kemudian dari jasadnya diambil radio karbon, isotop karbon 14-nya, kita tahu prosentasenya berarti tahu titik ini. Kita tahu tahunnya, kita tahu isotop karbonnya, titik ini bisa diidentifikasi. Ya, demikian juga Ahanat ini bukan raja ini, tapi pendeta, nama pendeta. Ya. Nama pendeta yang dulu dihormati ya pendeta karena menghubungkan dengan dewa ya, dan itu namanya ditulis di piramid. Sneferu ini nama raja ya, nama Faruk dinasti keempat itu ya, ada makamnya, ada jasadnya, skeletonnya diambil, kita tahu catatan tahunnya dari petinya ya. Terus Hemaka ini juga nama raja. Set ini kok kayak nama dewa saja. Begitu kira-kira bisa mengetahui bahwa umurnya 57, 30 umur paruh karbonnya ya dari data-data sejarah. Ini yang Pompei ini ada saya foto-fotonya. Ini Pompei ini di sini ya, di sebelah selatan timurnya Roma. Ya, di sini tempatnya. Kota sekarang sudah ada kota modernnya ya di sebelah kanan kirinya situ. Ini adalah peninggalannya di Pompei ya, bisa dilihat. Itu digali begitu setelah terkubur ledakan Gunung Vesuvius. Ya, bisa luar biasa ya. Artinya kehidupannya sudah luar biasa ya, ada patung seperti ini. Ada kolosium yang luar biasa juga. Ya, artinya zaman itu sudah ya, advance. Ya. Dan ini kota-kotanya ya masih ada peninggalannya ya. Bisa dilihat ya. Bahkan ini ada lorong jalannya yang masih ada ya. Bekas-bekasnya ya. Ya, kata istri saya yang seneng buka YouTube, itu katanya bekas-bekas kerangkanya itu ada yang sedang melakukan hubungan, itu bahkan hubungan sejenis ya. Maka diperkirakan ini dulu kota maju tapi penuh maksiat sehingga mungkin dikubur hidup-hidup sama Tuhan Yang Maha Esa, mungkin ya, nggak tahu lagi ya. Tetapi bukti-bukti mengatakan itu ya, mengatakan bahwa ada banyak bukti yang orang sedang melakukan kegiatan seksual ya, ya mungkin benar ya. Begitu kira-kira ya, kita sudah mendiskusikan secara panjang lebar ya, bagaimana
kota apa kok kota. Ya, ini tadi sudah ya, kita sudah menyelesaikan ini tadi. Bagaimana separable differential equation digunakan untuk penanggalan radiokarbon. Mudah-mudahan dengan penjelasan ini ya semakin memperjelas kepada mahasiswa bagaimana matematika mengambil peran dalam bidang engineering.